umatnya. Itu kesimpulannya. Terima kasih. Oke, sekarang kamu mute ya. Kamu ini hanya ingin mengelak dari serangan-serangan saya, lalu kamu coba menyerang ketuhanan Yesus. Baik, saya akan menjelaskan kepada kamu secara detail konsep ketuhanan Kristen supaya di sini kamu tersadarkan, supaya yang tersisa di bawah yang terselamatkan ini mereka diselamatkan. Oke ya? Sekarang begini saudaraku ya. Tuhan kami itu ketika dia berbicara dengan Musa, bahwasan Musa engkau tidak akan dapat melihat wajahku. Sebab jikalau engkau melihat wajahku, engkau akan mati. Benar. Kenapa Tuhan mengatakan kepada Musa bahwasan engkau tidak akan dapat melihat wajahku? Karena kedahsyatannya itu sangat luar biasa. Karena memang Tuhan tidak akan bisa dilihat, karena dia itu adalah roh. Roh itu tidak akan bisa dilihat secara kasat mata oleh manusia. Itu memang benar. Dan kami sebagai orang Kristen mengimani Tuhan kami itu tidak bisa dijangkau dengan kasat mata, bro. Lalu bagaimana dengan Yesus? Lalu bagaimana dengan api, dengan awan? Bro, Tuhan kami itu mengklaim dirinya bahwasan dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika dia mengklaim dirinya bahwasan dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dia langsung barengi dengan perbuatan. Dia langsung membuktikan bahwasan dia benar-benar Maha Kuasa dengan cara berteofani ataupun berinkarnasi menjadi api ketika dia berbicara dengan Musa, menjadi awan ketika dia turun untuk menemui bangsa Israel. Jutaan Israel menyaksikan ketika Tuhan berteofani menjadi awan, bro. Lalu di zaman Yesus, Tuhan saya itu berteofani menjadi manusia. Tubuh manusia ataupun hijab manusia digunakan Tuhan untuk berkomunikasi dengan ciptaan secara intens. Apakah manusia itu disebut Tuhan? Enggak, bro. Yang kami imani Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang diam di dalam manusia tersebut. Itu yang kami imani. Yang kamu paparkan tadi berkaitan tentang penamparan, penyaliban itu berbicara tentang hijab yang digunakan Tuhan, yaitu tubuh Yesus, bro. Jadi sekarang kamu jangan ngeleng-ngeleng. Hari ini saya akan buat kau nangis. Saya akan buat kamu merayap di bawah tanah seperti gurunda jumamu itu. Kau tenang dulu, kau jawab pertanyaan saya ya. Jawab pertanyaan saya dengan baik. Bang Meme baca Wahyu 5 ayat 6. Bang Meme baca Wahyu 5 bentar, ayat 6. bro, jangan kau potong-potong. Saya lagi sikat gurunda kau si Goldian ini. Jadi kau sabar dulu. Jadi Goldian begini, saya ingin bertanya, kau harus jawab ya. Kamu mengatakan Tuhanmu itu tidak membutuhkan sebuah ruang namanya surga. Pertanyaan saya, artinya Tuhanmu ini berada di dimensi yang berbeda. Saya bertanya kepada kamu. Kamu sebagai orang yang beriman, sedangkan yang kamu inginkan itu adalah surga dan bertemu dengan Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, ketika kamu divonis masuk surga, apakah kamu akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhanmu di surga, ataukah Tuhanmu di lain tempat, kamu di lain tempat? Jawab dulu cepat. Gini, aku pengen nanggapin jawaban saudara. Jadi, you itu bilang bahwa Tuhan itu cara melihat umatnya, Tuhan itu langsung berteofani menjadi manusia, nongkrong di Blok M agar dia mampu mengawasi umatnya, nongkrong di Pondok Gede agar dia mampu mengawasi umatnya. Itu berbeda dengan Tuhan kami. Dia nggak perlu nongkrong, dia nggak perlu jadi sosok manusia gondrong yang nantinya digebukin sama si Romawi. Nggak perlu. Tuhan kami maha melihat. Nggak perlu dia langsung nongkrong kayak gitu. Itu lucu itu jawaban saudara, cara Tuhan Anda melihat manusianya gitu. Terus yang kedua, tadi udah aku jawab, apakah nanti kalau Goldian di surga, dan amin, semoga saya di surga, itu bersama-sama dengan Tuhan Anda. Sudah saya jawab, ada pembatas antara makhluk dan sang penciptanya, antara holik dan makhluknya. Bahwa sang holik itu nantinya unlimited, tak terbatas oleh ruang dan waktu, dan panca indera kita tidak mampu melampaui atau mendeskripsikan dia. Jadi kita akan terpisah dan kita tidak tahu bagaimana terpisahnya itu. Soalnya nggak mungkin makhluk sama Tuhannya itu ditempatkan di dalam satu ruang yang sama. Manusia akan mati, bro. Nangkep nggak sampai sini? Oh, nangkap kali aku Goldian. Nangkap. Membenarkan nggak apa yang kunyatakan bahwa ketika Tuhan saudara itu ingin melihat umatnya, maka harus jadi manusia dulu. Itu kan yang saudara jawab gitu. Harus merasakan penderitaan. Salah bro. Saya tidak menjelaskan seperti itu, bro. Sini saya jelaskan sama kamu supaya kamu paham ya. Tuhan kami bukan hasil imajinasi manusia, tidak, bro. Begini saya jelaskan kepada kamu supaya kamu menangis hari ini. Saya akan membuat kamu merangkak sampai jalan dengan kepala. Supaya apa? Supaya di sini kamu akan menangis. Dengarkan paparan saya ya. Tuhan saya itu tidak perlu dia berinkarnasi menjadi makhluk supaya dia bisa melihat ciptaannya, bukan, bro. Loh, itu yang 33 tahun terus 12 tahun hilang. Bro, bentar, bro. Maksud Tuhan
Maksud Tuhan saya itu ketika dia mengambil Enggak, sebuah jawab dulu, jawab dulu. kemanusiaan. Enggak, ini loh menarik, saya akan menarik. apa? Kau panik, kau panik, kau motong perkataanku, kau panik, kau Nah, nangis, ini kau menarik, pasti. menarik. Kau slow. Habisin enggak aku potong. Menarik Jangan panik soalnya. kau. Iya, lanjut. Menariknya di Jangan sini panik kau, sekarang teman-teman. saya jelaskan. Meme bos itu bilang, Jangan nangis kau. Tuhannya tidak perlu langsung turun ke bumi untuk menjadi manusia dan menyaksikan bagaimana manusia itu tahan hidup, manusia itu menyembahnya atau dan lain sebagainya. Tapi buktinya, you mengatakan Tuhan saudara bahkan tercatat dalam kitab saudara yang ya perlu diverifikasi lagi kebenarannya. Jadi manusia selama 33 tahun, lalu umur 12 tahun hilang, muncul lagi umur 30 tahun. Baik bro, baik Nah, bro. itu gimana? Kasih kau Kan kesempatan bertentangan bicara, tapi giliran saya kau Anda jawab ya. dengan Silakan. apa yang dipahami oleh orang-orang Kristen. Udah bro, kalau udah katakan udah bro. Ya, Mute, coba bro. itu jawab dulu. Jangan kemana-mana Oke, baik, saya dulu. akan jawab ya. Ya, kau mute supaya jangan nangis kau. Jangan kau memotong perkataan saya supaya seolah-olah kau ingin membenarkan paparanmu. Sekarang kau mute. Jadi begini ya jawaban saya ya. Alasan apa Tuhan itu harus berteofani? Ada alasannya, bro. Alasan apa Tuhan saya menciptakan surga lalu dia mendiami? Ada alasannya supaya kelak nanti dia hidup bersama-sama dengan ciptaannya nanti di surga. Alasannya kedua, kenapa Tuhan saya harus berteofani? Nah, ini kamu akan nangis, saya akan jelaskan kepada kamu bahwasanya kamu telah menyesal, kamu telah menduakan Tuhan kami dan kamu telah memilih ala-ala lain. Sekarang saya lanjutkan paparan saya ya. Alasan Tuhan saya harus berteofani begini, bro. Musa itu dia naik ke Gunung Sinai, dia berbicara dengan Tuhan. Itu bangsa Israel tidak pernah menyaksikan ketika Musa berbicara dengan Tuhan. Lalu ketika Musa sudah berbicara dengan Tuhan, dia turun dari Gunung Sinai, lalu dia sampaikan kepada bangsa Israel bahwasan saat tadi berbicara dengan Tuhan. Apakah bangsa Israel yang punya akal ini percaya begitu saja kepada paparan Musa? Nah, ini konsep ajaranmu, kalau kami tidak. Dan bangsa Israel tidak akan mau begitu saja percaya kepada Musa bahwasan Musa itu mengklaim dirinya telah berbicara dengan Tuhan di atas Gunung Sinai. Tidak, bro. Tetapi mereka menuntut kepada Musa. Tunjukkan Tuhan itu kepada kami. Kami tidak percaya perkataan kamu. Tetapi ketika bangsa Israel mengeluh, lalu Tuhan mendengar. Nah, di Keluaran 19 ayat 9 sampai habis, ketika Tuhan mendengar bangsa Israel mengeluh, lalu Tuhan menyampaikan kepada Musa bahwasan sampaikanlah kepada bangsa itu bahwasan dalam 3 hari kemudian aku akan turun dalam berupa awan ataupun api. Supaya maksud apa? Aku turun dalam berupa awan ataupun api. Supaya maksud mereka senantiasa percaya kepada engkau selama-lamanya. Bro, biar kau nangis hari ini saya buat kau. Kau menggigil saya buat kau nih. Nah, ini fungsinya Tuhan saya berteofani supaya apa? Untuk membuktikan kemakuasaan dia dan untuk membuktikan klaim-klaim Musa kepada bangsa Israel. Supaya bangsa Israel yang punya akal itu percaya bahwasan Musa ini berbicara tidak kosong. Biar kamu tahu, hari ini saya akan menjungkir balikan kamu, saya akan membuat kamu nangis. Kau akan menggigil, rontok semua gigimu. Ini biar kamu paham, Tuhan saya itu maha kuasa, dia membuktikan. Bentar, saya akan terus memaparkan supaya kau nangis hari ini. Bentar, saya masih lanjut ini. Saya akan memberikan Injil kepada kalian supaya kalian di bawah yang belum diselamatkan ini akan terselamatkan. Saya akan lanjutkan. Bang Meme, baterai saya lagi lowbat, jadi sekarang biar waktunya dengan saya dulu bagaimana? Sabar dulu, saya jarang masuk TikTok ini. Mohon maaf. Lanjut. Aku jawab sedikit gini. Meme bilang bahwa Meme akan membuat saya nangis, membuat saya jalan dengan kepala saya karena dia menghantam saya. Sedangkan jawaban dia itu sama sekali tidak bikin umat muslim gentar. Bahkan jawaban dia yang dari awal sampai akhir itu selalu bertentangan. Tapi dengan pedenya dia mengucapkan bahwa dia membuat kita semua itu gelisah dengan jawabannya. Itu tuh. Terus yang kedua, gini, menarik. Meme sekali lagi membuktikan ketidakmampuan Tuhan Meme untuk mendelegasikan seorang utusan agar membuat umat yang mana dipandu oleh utusan yang disebut Nevi dalam bahasa Ibraninya atau Nabi dalam bahasa Arabnya itu percaya bahwa hanya ada satu hakikat yang wajib disembah, yakni Allah, la ilaha illallah, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Lalu gini, ketika Tuhan yang nggak mampu bikin delegasinya atau bikin nabinya itu menyuruh umatnya untuk menyembah dia, wah, gua harus turun sendiri nih. Ini udah gawat. Maka apa yang bisa kita ambil dari cerita dan pesan yang disampaikan Meme? Tuhan itu tidak memiliki kendali menurut Meme.
Sedangkan Tuhan kita memiliki kendali. Dia nggak harus langsung turun ke bumi, dia nggak harus langsung berteofani, dia nggak harus langsung digamparin oleh umatnya, tapi dia mengutus seorang nabi yang ditunjuk dari Adam alaihissalam sampai nabi terakhir, sang khataman nabiyina, sang paraklitos yang telah dinubuatkan dalam kitab sebelumnya. Contohnya di dalam Yohanes 17, di dalam Yohanes 20 dan lain sebagainya, itu Nabi Muhammad, dan mampu menyatukan umat Islam yang dimana dia diturunkan di tempat yang sangat-sangat jauh dari peradaban, tempat yang sangat jahiliyah, dan sekarang berubah menjadi tempat yang salah satu paling makmur di dunia, tanah Jazirah Arab. Dan kita semua umatnya Islam yang berakal, yang nggak seperti Meme Bos yang akalnya itu lagi disubsidi. Mungkin itu, mungkin terima kasih Meme Bos. Lanjut sama yang lain soalnya. Oke, kau mute, udah tantrum. Jangan kabur kau mute, jangan kabur. Loh, jangan tantrum gitulah. Jangan tantrum tapi. Enggak, jangan kabur. Jangan kau mute aja, jangan kabur. Cukup Loh, dengan kok mute. tantrum Duduk gitu? santai, sambil menikmati gurumu sedang memaparkan. Udah, kau mute ya. Kau mute, minum kopi sambil kaki bangku menikmati gurumu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan oke, saya lanjutkan. Ini kalau ku tafsirin Meme Bos, giliran saya. Aku sedikit 2 detik saja memberikan satu. Waalaikumsalam, Bang. 2 detik aja memberikan tanggapan. Kalau ku imajinasiin Tuhanmu yang mungkin nyata dan mungkin tidak itu terguncang dengan jawabanmu. Bukan kami umat muslim yang terguncang dengan jawabanmu, tapi Tuhanmu yang terguncang dengan jawabanmu. Begitu kau udah merendahkan Tuhan, waktu udah habis Goldian. Itu tuh dalil. Saya mau menambahkan Bang Goldian. Jangan panik gitu dong Goldian. Jangan panik gitu. Mute dulu, gantian. Nah oke, karena kamu sudah mute, maka saya akan lanjutkan paparan saya ketika kamu mempermasalahkan kenapa sih Tuhan itu harus turun ke bumi? Bukankah dia di atas surga saja bisa dihapus dosa umatnya? Untuk apa dia harus capek-capek turun ke bumi? Nah di sini saya akan menyadarkan kamu lagi, dan saya akan menyelamatkan orang-orang yang di komal ini ataupun yang di bawah komal, karena mereka belum terselamatkan. Saya akan memberitakan firman Tuhan kepada anda supaya anda terselamatkan. Baik, saya akan menjelaskan bahwasan alasan apa Tuhan turun ke bumi. Baik, jadi begini Goldian ya. Tuhan kami itu kenapa dia harus turun ke bumi, mengambil sebuah hijab manusia untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Alasannya apa dia harus menjadi manusia dan dia harus turun ke bumi? Begini Goldian, saya jelaskan kepada kamu. Tuhan kami itu menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa itu, dia memberikan mereka itu mempunyai kehendak bebas. Ketika manusia diciptakan mempunyai kehendak bebas, artinya masih berpotensi untuk melawan Tuhan. Dan terbukti ketika Tuhan mengadakan perjanjian pertama dengan Adam melawan itu karena dia menggunakan kehendak bebasnya untuk melawan Tuhan dan memakan buah. Dan terbukti anak cucu Adam itu berdosa, terus-menerus mereka melakukan dosa. Nah, saking dosanya manusia sampai di zaman Nuh, murka Tuhan itu turun di zaman Nuh. Tuhan menenggelamkan bumi. Tuhan hanya menyelamatkan 8 orang saja, yaitu Nuh dengan istrinya, serta anaknya 3, serta menantunya 3. Nah, setelah Tuhan menyelamatkan mereka, lalu Tuhan mengadakan perjanjian kekal dengan Nuh dan anak-anaknya. Apa bunyi perjanjiannya? Kau pasang kuping kau baik-baik, supaya kau tahu alasan kenapa Yesus harus turun ke bumi, alasan kenapa Tuhan kami harus turun ke bumi. Ini kau pasang kuping kau baik-baik ya. Apa? Siap. Goldian. Jadi begini. Tuhan saya mengadakan perjanjian kekal dengan Nuh dan anak-anaknya. Apa bunyi perjanjiannya? Bunyi perjanjian begini. Mulai saat ini, aku tidak akan lagi menenggelamkan bumi. Ini janji Tuhan kepada Nuh dan anak-anaknya, bahwasan mulai sekarang itu bumi tidak akan lagi ditenggelamkan. Artinya Tuhan berharap kepada Nuh dan anak-anaknya serta cucu-cucunya Nuh ini, mereka tidak lagi berdosa. Ini harapan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, anak cucu Nuh itu terus jatuh dalam dosa. Bahkan sampai di zaman Abraham mereka banyak yang berdosa. Bahkan sampai zaman Musa saja, ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk berbicara dengan Tuhan, bangsa Israel tunggu di bawah bukit Gunung Sinai. Mereka itu menyuruh Harun untuk membuat patung lembu sapi yang dari emas, lalu mereka sembah. Artinya bangsa Israel ini berdosa ataupun anak cucu Nuh ini berdosa. Tetapi Tuhan tidak pernah jerah. Tuhan terus mengutus para nabinya untuk membimbing umat-umat pilihannya, salah satunya adalah Israel, supaya apa? Supaya mereka tidak jatuh dalam dosa. Buset, Tuhan dibilang tidak pernah jerah.
Bentar bro, bentar sabar. Nanti ada waktu untuk mengkonter. Bentar, kamu ini memotong paparan saya supaya apa? Seolah-olah paparan saya ini salah. Jadi Memang jangan salah. kamu bantah dulu. Nanti ada waktumu. Ada Memang salah. waktumu bro. Saya akan lanjut. Dari awal sampai akhir Jadi salah. Bro, saya akan lanjutkan bro. Ya lanjut. Nah, jadi begini. Tetapi Tuhan saya itu tidak pernah jerah. Dia terus mengutus para nabinya untuk membimbing umat pilihannya itu ya umat Israel. Tetapi pada kenyataan bro, ketika Tuhan mengutus para nabinya mulai dari Musa, Yesaya, Yeskiel, Daud, Salomo sampai dengan Yosua, pada kenyataan firman yang disampaikan Tuhan kepada nabi-nabinya, lalu nabi-nabinya menyampaikan kepada Bani Israel, ternyata manusia itu bebal. Ternyata mereka terus melanggar perintah Tuhan. Bahkan salah satu manusia pilihan Tuhan, Salomo saja, dia lebih memilih menyembah kepada Tuhan istrinya, yaitu Dewa Baal dan Dewa Nebo. Dia meninggalkan Tuhan. Dia lebih memilih ala-ala lain. Itu hati bebalnya manusia. Apakah ketika manusia jatuh dalam dosa, apakah Tuhan akan menenggelamkan bumi lagi? Enggak. Dia sudah berjanji kepada Nuh bahwasan dia tidak akan lagi menenggelamkan bumi. Apakah Tuhan akan membiarkan manusia terus jatuh dalam dosa? Apakah dia akan terus mengutus para nabinya? Mustahil. Dia mengutus para nabinya, ternyata semua sia-sia. Manusia itu bebal bro. Maka jalan satu-satunya, Tuhan harus turun ke bumi sesuai dengan janjinya kepada Yeskiel. Yeskiel 34 ayat 1 sampai habis bawasan. Apa kata Tuhan kepada Yeskiel? Aku tidak akan lagi menggunakan para nabi, tetapi aku akan mengembalakan umatku ataupun mengembalakan dombaku dengan tanganku sendiri. Udah belum? Maka Panjang turun banget. ke bumi untuk menyelamatkan mereka, karena dia tidak akan lagi menenggelamkan bumi, dan dia tidak akan mau membiarkan manusia jatuh dalam dosa, dan dia sudah mengutus para nabinya, ternyata manusia bebal. Maka jalan satu-satunya dia harus turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Supaya apa? Supaya kelak nanti mereka akan hidup bersama-sama dengan Tuhan kami di dalam surga, hidup kekal bersama-lamanya. Biar kamu tuh tahu, kamu nangis ini kemudian menggigil kesabaran. Oke, cukup terlalu panjang. Jadi gini teman-teman. Jadi gini, sahabat semua nonton ini, gini. Tadi dongeng yang diucapkan oleh Pak Meme ini secara terbata-bata kurang lebih selama 10 menit itu tidak mampu menyelamatkan integritas Tuhannya yang sudah dirusak oleh si Meme sendiri. Tuhannya nggak pernah jerah. Dongengmu itu untuk menyelamatkan integritas Tuhanmu yang kamu rusak sendiri. Ingat bro, dongeng tadi kan dari awal sampai akhir dan mencapai sebuah kesimpulan, Tuhan gue ini lemah, nggak mampu ngutus utusan. Ya, itu kesimpulan yang dapat kita tangkap dari penjelasan saudara. Jadi sekali lagi intinya apa? Integritas Tuhan you, kecacatan Tuhan you yang telah you rusak ketika berdialog dengan saya. Lalu Anda kasih dongeng, kami semua di sini selama 10 menit itu tidak mampu memperbaiki kecacatan dan integritas Tuhan saudara. Dengan cara yang terbata-bata tadi, dengan tantrum-tantrum dan marah-marah tadi, ya terima kasih Tuhanmu seperti itu. Dan membuat teman-teman mungkin Kristen yang mendengar statementmu tercerahkan bahwa Tuhannya tuh sekarang istilahnya ngaplo gitu kalau kata orang Makassar ya. Udah itu aja mungkin. Lanjut teman-teman yang lain. Kasihan dia tantrum kalau lawan saya. Siapa yang Kristen di atas room ini membantu saya ya, bantu ya. Siapa? Oke, naik Kristen. Enak ini. Meme minta bantuan ya teman-teman. Naik semua Kristen. Kalau perlu semua lawan saya. Naik. Naik. Minta bantuan. Meme bos, lu naik. Lawan gua. Lu minta bantuan sekarang. Lu emang gak kapok-kapok ya? Iya bang. Emang. Naikkan Kristen juga naikkan. Ayo naik. Terhitung. Meme lagi minta bantuan. Yang Tuhan lu. Lu aja ngatain Tuhan lu gak jerah-jerah. Bukan sekedar KO Meme, tapi TKO itu. Lu aja ngomong Tuhan lu gak jerah-jerah, gimana urusannya? Lu ada bener-bener. Kalau tobat udah ngomong aja tobat, nggak usah ngomong gue bikin Tuhan lu. Udah lambaikan tangan. Gue bikin Tuhan lu. Udah kan bendera hitam tuh. Kemarin kan gue udah bikin Tuhan lu 2, masih aja lu nggak gerak-gerak lu. Mau lagi di sini gue bikin Tuhan lu 2. Ini bang ya, oke, saya lanjutkan.
Karena teman-teman Iya. Kristen tidak berani naik untuk menghadapi debat-debat muslim ini, maka hari ini Jangan Bos lo akan lagi kasihan. Lo udah bikin integritas Tuhan lo turun, lo udah bikin Tuhan lo nggak sempurna, jangan lo Masa lagi. Tuhannya dibilang nggak jerah-jerah? Bingung aku nanti. Kalau udah Tuhan kok nggak TKO, jerah? lo lanjutin itu bisa koma lo nanti. Coba, saya pengen ada teman Kristen lain yang membantu si Bos. Pendeta deh. Meme bos, lu panggil pendeta lu atau apa kek yang S3 kek? Kalau perlu Atau Paulus ini saja. Bang Setia ini, astaga, Bang Setia ini Islam atau Kristen? Alhamdulillah Bang. Islam, Mbak. Oh Islam, oh enggak ada yang naik sih, belum ada yang naik. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada yang naik, Bang Meme Bos aja sendiri. Oh Nanti kalau ada yang jangan Mbak Tiara, Meme Bos dengan Roh Kudus yang di dalamnya itu udah melambaikan tangan ketika menghadapi saya tadi. Jadi butuh bantuan Astaga. temannya lagi dengan disertai Roh Kudus yang ada di dalam dirinya agar mampu mengalahkan saya. Mana ini belum Ya, ada jadi yang naik begini ya. sih. Atau Meme Bos Teman-teman keluar yang di bawah dulu. Komal itu, kalian Meme harus- Bos ngopi dulu, cari inspirasi dulu, cari tutorial dulu. Gimana Ya, jadi cara teman-teman yang mengalahkan? di bawah Komal ya, kalian harus berbahagia karena hari ini karena saya kalian terselamatkan ya. Selamat dari mana? Selamat dari mana? Tuhan lu bilang gak jerah-jerah. Masa Tuhan lu bilang gak jerah-jerah? Meme Bos, nanti kalau gua pergi ke NTT ketemu cium tanganku ya. Udah TKO gitu ya. Wajib cium tangan pokoknya. Kalau gua ke NTT gua kabarin lo. Nggak lama paling habis lebaran gua ke NTT. NTT lo mana? Kau ngapain di sini? Mau wisata Ya, di nggak. sini? Mau itu memualafkan domba-domba yang tersesat. Domba-domba yang tersesat itu kamu Goldi ya. Nih Roni nih. Kalau ketemu Host, cium host. tangan ya. Roni Pokoknya naikin nih pesenku host. itu. Roni naikin nih host. Ah, Mana? naikin Kristen yang lain. Roni Kristen. Belum ada permintaan sih. Allah Roh YHWH dan manusia Yesus sama dengan Tuhan dan Raja. Bodoh amat. Suka-suka lu semua. Ngomong aja sesuka jidat. Belum itu sih, belum ada yang naik. Gua udah mulai lapar nih jam segini nih. Nongol lu sini Oten. Kasihan Meme, hadap kamera, lambaikan tanganmu nak. Kalau ketemu Goldia nanti jangan lupa cium tangan ya. Si Meme ini tuh nggak sadar kalau Tuhannya tuh ada dua. Gantian coba. Saya sebenarnya sudah kasihan dengan Ngana Meme. Meme, lu sadar nggak kalau Tuhan lu ada dua? Tuhan lu bikin Ya. Tuhan. Sadar nggak? Oke, silakan dipaparkan. Coba, Silakan dipaparkan. Nih, coba gua tanya. Allah Bapa bikin Tuhan, percaya nggak lu kalau Allah Bapa bikin Yesus jadi Tuhan? Allah Bapa itu bukan hanya bikin Yesus, bikin Musa juga jadi Allah. Tiba-tiba lu ngaku-ngaku Musa.